Hello everyone, welcome back to live session of English 101 with Mr. Mola, and finally I'm going live again after weeks ya. Setelah berminggu-minggu akhirnya saya bisa juga menjumpai teman-teman semua di grup grup English 101 with Mr. Mola. And kita sudah masuk ke episode yang ke-9 I guess, kayaknya sekitar episode 9 sudah. Dan seperti biasa, jika Anda kebetulan sekarang sedang online dan juga bisa mendengar suara saya atau melihat wajah saya, so please hit like button atau say hi atau hello ya. Oke, kelihatannya memang belum ada yang online karena janjinya tadi jam 5.30 PM, tapi ternyata saya ada kegiatan lain yang tiba-tiba tadi berubah schedule-nya, jadi saya harus mengerjakan itu terlebih dahulu, and then baru sekarang saya bisa live atau online di depan teman-teman semua ya. Oke, dan di episode 9 kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan 10 soal TOEFL, terutama di bagian soal structure and written expression. Ada 10 soal, dan soal-soal ini diambil dari ebook yang saya bagikan di website strategitoefl.com. Jadi jika Anda member di sana, so nanti Anda bisa refer ke TOEFL review exercise skills 1 through 19 ya. Jadi TOEFL review exercise skill atau strategi 1 sampai 19. Well, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa video ini saya buat motivasinya adalah karena banyak sekali teman-teman yang bertanya dan juga sedikit mengeluh ya, karena ketika mengerjakan soal-soal yang ada di setiap strategi di strategitoefl.com itu mereka tidak mengalami masalah. Oke, misalnya sekarang sedang belajar strategi yang pertama, which is adalah be sure that the sentence has at least one subject and one verb. Ketika mengerjakan exercise atau latihannya, well, tidak ada masalah. Oke, mereka bahkan bisa mengerjakan hingga 100% soal dan benar. Nah, menjadi masalah ketika misalnya mengerjakan actual TOEFL questions ya. Ketika mengerjakan soal which is tidak ditentukan itu skill berapa atau strategi berapa, jadi mereka kebingungan. Soal nomor 1 itu harus menggunakan strategi yang mana, nomor 2 strategi yang mana, dan seterusnya. Oke, jadi kebingungan. Dan konsultasi yang sudah saya berikan fasilitasnya lewat grup ternyata saya kira tidak terlalu cukup. So pada kali ini saya akan mencoba untuk langsung memberikan contoh kepada Anda atau mendemonstrasikan bagaimana mengaplikasikan strategi-strategi itu ke dalam soal yang lebih real ya, karena dalam soal itu tidak ditentukan atau tidak diberitahu ke Anda ini strategi yang mana atau ini bicara apa. Oke, yang diminta adalah ini kalimatnya dan ini pilihan jawaban A, B, C, D, and then Anda harus menjawab apakah A, B, atau C, atau D. Oke, yes. Sekali lagi, ini soalnya diambil dari ebook yang ada di materi yang Anda dapatkan di strategitoefl.com. Untuk teman-teman yang kebetulan belum belajar bersama saya, belajar TOEFL di strategitoefl.com, Anda boleh nanti mendaftar setelah ini. Atau jika mungkin Anda belum juga ingin untuk belajar TOEFL secara lebih serius, soal ini nanti akan saya tulis ulang dan akan saya kirim lewat email ya. Jadi pastikan Anda juga terdaftar di email grup saya. Nanti caranya Anda bisa cek di pin post yang ada di grup. Oke, jadi kita let's get to it ya. Kita mulai saja karena waktunya ini sudah mepet sekali, karena di Banda Aceh saat ini sedang akan sebentar lagi azan maghrib. Mungkin di tempat Anda sudah azan maghrib ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Sekali lagi teman-teman yang sudah belajar bersama saya di strategitoefl.com, Anda bisa refer pertanyaan-pertanyaannya di ebook ya, di bagian TOEFL review exercise skills 1 through 19 pada section structure and written expression. Yes. Soal yang pertama. Oh ya, saya lupa. Sebelum saya menjawab atau menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mengerjakan soal TOEFL di bagian structure, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu ke Anda bahwa soal structure itu di nomor 1 sampai nomor 15, apapun soalnya, maka yang harus Anda ingat adalah bahwa kalimat yang benar dalam bahasa Inggris secara gramatikal adalah kalimat yang memiliki
satu subjek dan satu verb dalam satu klausa. Satu klausa itu artinya satu pasang subjek dan predicate atau verb. Sama saja ya, predicate sama verb sama saja. Well, I have mentioned this many times. Saya sering sekali menyebut-nyebut ini di episode sebelumnya ya, ketika berbicara tentang TOEFL. Jadi ini sama. So, cara menganalisis soal, kenapa kebanyakan orang bingung ketika mengerjakan soal TOEFL di bagian structure, dan kebanyakan orang juga mengeluhkan ini ya, karena katanya sulit sekali mengerjakan soal TOEFL structure. Sebenarnya analisisnya sederhana. Jadi find the subject, find the verb, itu saja. Anda cari subjeknya, Anda cari verbnya dalam kalimat. Apakah ada atau tidak? Jika tidak ada, maka itulah yang harus Anda pilih di pilihan jawaban A, B, C, D. Oke? Nah, jika Anda memiliki keterbatasan ya, misalnya Anda nggak tahu bagaimana mengidentifikasi subjek, mana verb, karena tidak tahu arti atau keterbatasan pada vocabulary, maka saya sudah menyediakan strategi khusus tentang itu. Dan itu tersedia di antara video saya yang skill atau strategi 101 hingga 120. Jadi 20 skill itu adalah 20 strategi yang saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya mengajar banyak orang tentang TOEFL ya. Jadi banyak, tidak Anda sendiri ya, banyak sekali orang yang mengeluhkan memang kesulitan menjawab soal TOEFL structure karena mungkin salah satunya adalah vocabulary. Jadi saya buat 20 strategi khusus yang bisa membantu Anda. Anda bisa mengerjakan soal TOEFL structure sekitar 70-80% walaupun tidak tahu arti. See? Yes, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan yang pertama tadi saya sebut, bahwa cara mengidentifikasi soal adalah dengan melihat subjek dan verb atau predicate-nya. Maka lanjutannya yang kedua adalah kata-kata atau frase yang lain selain subjek dan verb itu menjadi tidak penting. Sekali lagi, menjadi tidak penting. Kenapa? Karena mengerjakan soal TOEFL ini bukan hanya soal kemampuan grammar Anda atau seberapa banyak Anda menghafal vocabulary, tapi juga bagaimana Anda bisa memanage waktu. Again, ini adalah sebuah tes, ini adalah sebuah ujian di mana Anda berjibaku antara kemampuan dan juga waktu. Jadi sangat dibutuhkan sekali untuk kemampuan memanage waktu ketika mengerjakan soal TOEFL, terutama di bagian structure. Karena di bagian structure ini Anda berhadapan dengan 40 soal dan waktu yang Anda miliki hanya 25 menit. Ini sudah pernah saya bahas panjang lebar tentang seperti apa tes TOEFL di tes TOEFL versi paper based test ya. Sudah saya kira paham bagaimana fundamental atau basic dari menganalisis soal, yaitu find subject, find verb. Dan soal biasanya yang pilihan jawaban yang Anda pilih adalah itu karena soalnya missing salah satu atau kehilangan salah satu, apakah subjek atau verb. Now let's start ya. Kita mulai. Nomor 1, Anda bisa refer sekarang ke ebook Anda ya. Bagi Anda yang tidak punya e-booknya, nanti setelah ini Anda bisa ikut program saya di strategitoefl.com, atau jika pun mungkin Anda belum memutuskan untuk belajar TOEFL, Anda nanti akan mendapatkan soal yang saya bahas ini lewat email. So, saya langsung saja ya. Nomor 1, bla bla bla. Variety of flowers bla bla bla. Saya sengaja tidak membaca keseluruhan teks yang ada di dalam soal nomor 1 ini karena saya memegang prinsip yang sudah saya sebutkan tadi. Ada dua hal, bahwa sebenarnya tidak penting untuk mengetahui semuanya, karena yang paling penting adalah Anda tahu mana subjek, mana verbnya. Jadi find subject, find verb. Yes. Nah, di dalam kalimat ini atau dalam soal nomor 1 ini kita mencari subjek dulu. Nah, cara mencari subjek bagaimana? Ini kembali ke, saya sudah pernah mengajarkan Anda bahwa kalimat bahasa Inggris itu secara struktur sama dengan bahasa Indonesia, SPOK atau KSPO, subject, predicate, objek, keterangan, atau keterangan dulu baru subject, predicate. So, dari sini Anda tahu bahwa letak subjek itu biasanya di awal kalimat atau setelah keterangan. So, in this case di nomor 1 ini kita pastinya harus langsung curiga karena tiba-tiba di nomor 1 belum apa-apa sudah blank. Bla bla bla, di situ ada kosong. So kita harus suspect, curiga bahwa yang missing adalah subject. So
Nah, jika Anda sudah tahu subjeknya hilang, maka Anda tidak perlu menyelesaikan membaca teks ini sebenarnya sampai akhir. Makanya saya juga tidak terpancing untuk membaca teks ini, buang-buang waktu saja. Saya hanya punya waktu 25 menit mengerjakan 40 soal. You know that, okay? So, karena saya sudah tahu bahwa dalam kalimat ini adalah missing subject, hilang subjeknya, maka saya langsung melihat pilihan jawaban yang ada, A, B, C, D. Nah, di pilihan jawaban yang ada ini, yang kelihatannya seperti subjek ada di semuanya ya. Kalau dilihat dari ciri-cirinya nih, A bisa jadi subjek, B bisa jadi subjek, C bisa jadi subjek, D juga bisa jadi subjek. By the way, C itu bisa jadi subjek dalam kasus tertentu. Ya, Anda paham, di strategitoefl.com saya ada mengajarkan di strategi yang sebentar saya nggak ingat dulu ya. Kalau nggak salah saya skill 15 tentang bagaimana yang tadinya struktur kalimat subject predicate dibalik menjadi predicate subject atau inverted subject verb. Oke, Anda bisa baca itu nanti. Intinya A, B, C, D ini ada kemungkinan bisa kita jawab atau kita pilih ya menjadi pilihan jawaban kita. But analisis kita belum selesai karena tadi kita hanya melihat subjek saja. Yes, subject missing di dalam teks atau di dalam soal. Kita lihat ada nggak predicate-nya. Karena again seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, soal kalimat yang benar adalah subjeknya ada, predicate-nya ada. Tidak bisa hanya subjek saja, tapi harus ada predicate-nya juga. Itu satu pasang ya. Oke. Nah, di sini saya lihat di dalam kalimat atau soal nomor 1 tidak ada verb. So, yang kita butuhkan dua-duanya. Jadi pilihan jawaban yang kita pilih harus ada subjek, harus ada verbnya. Which is, jawaban itu ada di pilihan B. Easy. Subjeknya adalah there. There ini bukan subjek sebenarnya, tapi penunjuk subjek ya. And then ada was sebagai verb predicate. Jadi dua-duanya di pilihan jawaban B itu sudah lengkap dari yang kita cari. Jadi kita carikan tadi dalam soal subjeknya hilang, tidak ada, verbnya juga tidak ada. So kebutuhan kita tadi ternyata ada di pilihan jawaban B. So jawaban kita adalah B. Paham ya? Kalau tidak paham nanti Anda bisa bertanya ke saya dengan mengkomen atau mengetik komentar di video ini ya. Jangan di postingan yang lain tapi di postingan video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. The wages bla 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 bla. Again, saya tidak menyelesaikan membacanya. Saya tahu the wages ini adalah subjek, oke. Subjek berarti sudah ada ya. So sekarang kita pastikan ada tidak verb atau predicate-nya. Oke. Di sini saya lihat tidak ada predicate sebentar. Oh, ada. The wages bla 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 dot board are. Are ini adalah verb atau predicate atau be verb dalam grammar ya, kata kerja to be. So subjek sudah ada, verb sudah ada. Nah, ini menarik soalnya. Jika dalam kalimat subjek sudah ada, verb sudah ada, so pilihan jawaban yang mana kita pilih? Karena mungkin Anda sudah tahu, saya sering sekali menyebut bahwa soal-soal itu umumnya itu tidak ada subjek atau tidak ada verb. Jadi dihilangkan salah satu. Tapi ternyata dalam soal ini subjek sudah ada, verb sudah ada. So pilihan jawaban yang mana yang kita pilih? Nah logikanya kalau subjek sudah ada, predicate atau verb sudah ada, maka pilihlah jawaban yang bukan subjek, bukan verb. Kenapa? Karena kalau kita memilih subjek atau verb lagi, maka kalimat itu menjadi memiliki double subject atau menjadi double verb, which is as you already learned, Anda sudah belajar di strategi yang pertama bahwa double subject itu tidak boleh. Jadi tidak boleh missing, tidak boleh hilang salah satu subjek atau predicate, dan juga tidak boleh double. So again, kalau kita lihat pilihan jawaban yang ada A, B, C, D, maka satu-satunya jawaban yang bukan subjek dan bukan verb adalah D on A. So, tanpa without further ado, tanpa panjang lebar lagi, nggak perlu basa-basa lagi dan nggak perlu membaca keseluruhan soal lagi, saya langsung bisa menjawab D. Karena saya tahu subjek predicate sudah ada, so pilihan jawaban saya pasti D. Saya kira sangat mudah ya. Dan saya sampai saat ini menjawab soal ini tidak menggunakan strategi apapun, kecuali satu hal. Pastikan subjek, pastikan verb, itu saja. Itu fundamentalnya ya. Now number 3. Sekarang number 3. Again, kita lihat subjek, kita lihat predicate. Ada tidak subjeknya atau ada tidak verbnya? Kalau tidak ada, maka kita cari subjek dan verb itu di pilihan jawaban yang tersedia, A, B, C, D.
Yes, di sini saya melihat ada subject dan verb, cuma bukan di depan tapi di bagian belakang ya. The new season begins. Oke, subject di situ ada, verb di situ ada. Dan seperti yang sudah saya sebut di awal bahwa kalimat yang benar itu atau yang dalam keadaan normal itu subject dan verb itu berada di depan atau di awal, subject predicate. So ini kenapa di belakang? Nah, ada kemungkinan kalimat ini terdiri dari dua klausa atau maksudnya adalah kalimat ini memiliki dua subjek dan dua verb, double. Lah, tadi katanya kalau double nggak boleh. Boleh double. Nah, ini nambah ilmu nih. Jadi tadi saya bilang tidak boleh double kalau yang double hanya salah satu saja. Misal, dalam kalimat itu ada dua subjek tapi predikatnya cuma satu. So, nggak bisa. Keliru. Tapi kalau misalnya dua subjek, ada dua verb atau dua predicate, kelihatannya, oke, dua subjek, dua verb, maka kalimatnya benar, boleh-boleh saja. Jadi double, triple, oke, quadruple boleh, 1, 2, 3, 4 boleh. Yang penting jumlah subjek dan predicate sama, itu yang pertama. Yang kedua, antar dua klausa itu atau antar klausa itu artinya satu pasang subjek predicate ya. So antar klausa itu harus ada konektor atau penghubungnya. Oke, nah di sini kita melihat ada penghubungnya. Jadi sebelum klausa the new season begins itu ada ada konektor after di situ. So ada konektor, ada klausa subject verb. Oke, maka sebelumnya atau yang missing di sini kan di kalimat ini langsung blank begitu ya, bla 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 begitu. Maka kita bisa pastikan yang dibutuhkan di dalam kalimat ini supaya kalimatnya menjadi benar adalah subject dan verb atau predicate. So menjadi sangat-sangat mudah sekali. Kita pilih pilihan jawaban yang ada subject, yang ada verbnya, which is A. Oke, his company is. His company adalah subject, is adalah verb. Easy. Oke. Well, sebenarnya kalau tanpa menjelaskan seperti ini, soal-soal seperti ini bisa Anda kerjakan di bawah 10 detik per satu soal, ya, karena sederhana. Yes, now number 4. Sekarang nomor 4. Cara mengerjakannya sama. So, Anda tinggal mencari ada nggak subjeknya, ada nggak verbnya atau predicate-nya. Oke, jika sudah ada, mungkin analisisnya bisa Anda tambah lagi. Apakah kalimat ini satu klausa atau dua klausa? Karena kalimat dalam bahasa Inggris itu terbagi dua dilihat dari jumlah klausanya. Ada kalimat yang simple sentence itu hanya satu klausa, which is hanya ada satu subjek dan satu predicate, jadi satu pasang itu saja. Tapi ada juga kalimat yang multiple clauses atau klausanya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, yes. Nah, di sini saya melihat kalimat ini ada beberapa klausa sih. Oke, kita melihat jumlah klausa itu atau menghitung klausa itu dengan menghitung atau melihat konektornya ya. Di sini ada konektor apa ya? Ada and di sini ya. Yes. Nah, di sini kebetulan struktur kalimatnya adalah KSPO, keterangan dulu baru subjek ya. Jadi Anda bisa lihat bla 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 that Emily Dickinson wrote, koma, di situ ada koma. 24 were given titles and 7 were published. Well, di sini saya melihat bahwa kalimat ini sudah lengkap in terms of subject predicate-nya. Oke, jadi tidak ada yang missing. So, ini mirip dengan soal nomor 2 tadi ya. Subjek sudah ada, verb sudah ada, konektornya juga sudah ada. Oke, and pilihan jawaban kita yang mana? Ya sudah, pilih saja yang bukan subjek, bukan verb. Jadi jika ada di pilihan jawaban A, B, C, D itu yang mengandung unsur subjek atau verb, Anda eliminasi. Simple as that, sesederhana itu. Kenapa? Karena sudah ada di dalam soal. Jadi nggak perlu lagi dicari atau dipilih ya. So, dalam hal ini nomor 4, maka jawabannya adalah A ya, karena A di situ dia bukan subjek dan dia bukan verb ya. Of the 1,800 poems. Oke, sementara jawaban B itu ada subjek verb, they were, which is kita nggak perlu subjek verb lagi. Dan C because the 1,800 poems. Oke. Well, because ini yang jawaban C itu sebenarnya kelihatan seperti hampir mirip dengan jawaban E, tapi Anda harus hati-hati. Nah, di sini
di nomor 4 ini di sini Anda harus mengerti makna atau arti atau konteks ya. Jadi penggunaan of itu lebih benar atau yang benar dibanding dengan because. Oke. And then jawaban di itu adalah subjek, dan kita nggak perlu subjek karena di dalam kalimat itu sudah ada subjeknya. So di sini distractornya atau pengecohnya adalah pilihan jawaban C. Nah, bagaimana caranya agar Anda tidak terkecoh? Well, ini Anda harus sering-sering membaca teks bahasa Inggris dan juga mengerti fungsi dari penggunaan of dan because. Ya. Nah, kalau di sini saya tidak punya waktu menjelaskannya detail karena panjang sekali nanti videonya. Jadi memilih dalam konteks ini maka of adalah pilihan yang benar. Oke. Next, jawab soal nomor 5 ya. Since bla bla bla. Oke, nomor 5 ini kalimatnya langsung diawali dengan konektor since ya, konektor since. Terus setelahnya itu ada subject and immediate change. Terus setelahnya ada verb. Jadi konektor subject verb. Berarti sudah komplit satu klausa yang baru. Oke, maka berarti setelahnya itu pasti ada satu subjek lagi dan ada satu verb lagi. Kenapa? Karena kalimat ini terdiri dari 2 klausa minimal. Dari mana saya tahu? Karena ada konektor. Nggak mungkin ada konektor tanpa ada 2 klausa yang dihubungkannya. Kan konektor itu artinya penghubung ya. Nah, nggak mungkin dia hanya terikat dengan satu pihak saja, tapi pasti ada pihak lain. Namanya juga penghubung, konektor. Kalau tidak ada pihak lain, dia tidak ada fungsi di situ. Oke, ini main logika saja. Oke, so berdasarkan hal ini saya bisa melihat bahwa nomor 5 setelah koma di situ, setelah basis koma, kan harusnya ada subjek dan verb ya. Tapi ternyata kita tidak, we don't find any subject or verbs here. So, no subject, no verb. So, kalau missing subject and verb, maka pilihan jawaban yang kita pilih adalah subjek dan verb. Mana di antara A, B, C, dan D yang ada subjeknya dan ada verbnya. And my choice goes to number 5 ya. D then. Okay, it was proposed. Yes, jadi it adalah subjeknya, was proposed adalah verb, subject verb. Sudah kelar. D. Oke, bagaimana dengan jawaban yang lain? Misalnya ada yang bertanya begitu ya, misalnya kayak was proposed itu hanya verb saja, B. And A, so it was, ada konektor lagi. Kita nggak butuh konektor. Kalau konektornya 2 berarti klausanya harus ada 3. Oke, so A tidak bisa. C di situ tidak ada subjek dan tidak ada verb, jadi tidak bisa jawab C. So the only choice you are going to choose is D. Okay? Now number 6. Sekarang kita masuk ke number 6 ya. Again sama, caranya sama, find subject, find verb. Okay? In the Morgan Library, blah blah blah. Well, saya tidak menemukan subjek di sini. Oke. Dan juga tidak menemukan verb. Jadi di sini missing subject dan verb. Oke. Anda sudah tahu jika kita kehilangan atau dalam soal tidak ada subjek dan verbnya, maka yang kita pilih dalam pilihan jawaban adalah pilihan jawaban yang ada subjek dan ada verbnya. Nah, di sini yang di antara pilihan A, B, C, D yang ada pilihan di dalam pilihan jawabannya itu ada subjek dan verb, itu adalah answer A, jawaban yang A atau pilihan A, dan juga ada di pilihan jawaban C. Oke, ya di jawaban C ya. Nah, sementara B dan D itu tidak ada subjek. Oke, di B itu bukan subjek karena ada in-nya. Anda sudah belajar itu di strategi yang sebelumnya ya. Dan di D itu ada konektor baru. Which ya, jadi juga tidak bisa kita pilih jawaban D karena kita tidak memerlukan konektor. Seperti yang sudah saya sebut, yang hilang hanya subjek dan verb. Nah, pilihan kita tersisa 2, A atau C. Nah, di sini Anda harus hati-hati. Nah, di sini baru saya menggunakan strategi ya. Ini adalah strategi tentang inverted subject verb. Jadi seperti sudah saya sebut sebelumnya ya di awal video tadi bahwa kalimat itu pada dasarnya subjek dulu baru predicate, kecuali dalam 5 kondisi tertentu maka subjek predicate itu menjadi dibalik ya, predicate dulu baru subjek. Nah, salah satu situasi itu adalah ketika
di dalam kalimat itu di awalnya itu ada place expressions atau keterangan tempat, seperti dalam soal nomor 6, in the Morgan Library. Ini adalah keterangan tempat atau place expression. Dan in the New York City, ini juga place expression. Nah, karena ada place expressionnya di sini, so subject predicate setelahnya itu harus di-invert. Oke, harus di-invert. Oke, jadi kita tinggal lihat saja ketika menentukan jawabannya A atau C ya. Nah, Anda sudah tahu di depan tadi ada place expression, maka jangan buru-buru menjawab A. Kenapa? Karena di jawaban A, konfigurasi atau susunannya itu subject dulu, a collection is, subject dulu baru predicate. Sementara kita sudah tahu karena ada karena ada place expression, maka itu harus di-invert. So yang benar adalah jawaban C, is a collection. Is adalah predicate atau verb, dan a collection adalah subjeknya. Oke? Yes, ini agak membingungkan jika Anda tidak mempelajari strateginya ya. Jadi saya harap Anda setelah nonton video ini ya tergeraklah untuk lebih serius belajar TOEFL gitu ya. Di strategitoefl.com boleh bersama saya. Oke. Next, nomor berapa ya sekarang? Number 7. Oke. Caranya sama, find subject, find verb. Oke. Nah, di sini saya melihat sebentar ya, some fishing bla 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 itu adalah subject, might not have been itu adalah verb. Jadi subject verb sudah ada. So inefficient in limiting their catch to target species bla bla bla, more strict in enforcing penalties. Oke. Nah, jadi subjeknya adalah some fishing dan verbnya adalah might. Oke. Nah, ini terkait, ini menggunakan strategi juga, oke? Dan strateginya masih terkait dengan seperti nomor 6 tadi ya, inverted subject verb, oke? Nah, tadi di soal nomor 6 itu bicara subject verb itu dibalik atau invert menjadi predicate subject karena place expression tadi ya, in the new library, in New York City, itu adalah place expression. Sementara di nomor 7 ini terkait dengan conditional. Oke, kalimat conditional adalah, Anda mungkin sudah tahu ya, di grammar itu ada conditionals namanya. Conditional adalah kalimat pengandaian yang menggunakan if ya. Di sekolah Anda pernah belajar itu, atau mungkin di buku-buku bahasa Inggris Anda sering jumpa itu ya, if, conditional if. Nah, conditional atau kalimat conditional dalam bahasa Inggris dalam keadaan normal atau pilihan yang paling umum orang tahu adalah menggunakan if. Namanya juga ini ya, mengandai-andai, jika, seandainya, if. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris Anda bisa membuat kalimat conditional tanpa if. Okay? If it is possible to create or make conditional sentences without if. Caranya dengan menghilangkan if tentunya, yang pertama, yang kedua adalah subject verbnya harus di-invert. Oke, nah di sini saya bisa mengetahui bahwa nomor 7 ini kalimatnya terkait dengan conditionals karena penggunaan auxiliary atau modalnya. Jadi seperti might not ya, penggunaan verb might di sini itu sudah mengindikasi atau membantu Anda menganalisis bahwa kalimat ini adalah kalimat conditional atau pengandaian. So, dengan begitu saya tahu maka kalimat ini pasti nanti pasangannya adalah menggunakan bentuk participle atau verb 3, which is itu ada di semua pilihan jawaban A, B, C, D. Coba Anda lihat, the government had been, itu A. Yang B, if the government had. Oke. Yang C, had the government been. Yang D, if the government. Oke, D ini aneh sendiri. Well, itu bukan jawabannya. Yes, jadi ada kemungkinan di A, B, C. Oke, A, B, C. Yang mana yang kita pilih? Nah, bagaimana caranya tahu? Kita harus memilih salah satu pilihan jawaban yang ada. Jawabannya adalah C. Langsung saja ya, karena saya sudah tahu. Maksud saya sudah tahu karena saya sudah tahu ini adalah invert, oke, conditional without if, maka subject verbnya harus invert gitu loh. Dan satu-satunya yang di-invert hanya pilihan C saja. Oke, coba Anda lihat C, had itu adalah verb predicate dan the government itu adalah subject. Well, easy. Sementara A, B itu tidak di-invert. Oke, so simple. 7. Now number 8 ya. Sekarang nomor 8.
The Dewey Decimal System bla bla bla. Oke, again caranya sama saja. Oke, jadi soalnya serumit apapun intinya menganalisisnya find subject, find verb ya. Yes, subjeknya ada the Dewey Decimal System. Kita tinggal cari verbnya. Oke. Di dalam kalimat ini di soal nomor 8 ini Anda melihat ada 2 koma di dalam soal. Lihat ya, the Dewey Decimal System, koma currently used in libraries throughout the world, koma lagi. Jadi ada 2 koma mengingatkan Anda pada strategi yang keberapa itu. Yang ada 2 komanya, yes, terkait dengan apostrophe. Oke. Nah, kalimat apostrophe itu ada 2 jenisnya ya. Kalimat apostrophe itu ada 2 jenisnya. Ya, sebelum saya jelaskan 2 jenis itu, apostrophe fungsi apostrophe dalam kalimat adalah menjelaskan subjek atau bukan menjelaskan, keterangan tambahan tentang subjek. Oke, jadi fungsi apostrophe digunakan ketika Anda atau penulis sebuah tulisan, teks, buku atau apapun, terutama ini banyak di buku-buku teks referensi ya. Jika Anda seorang akademisi S1, S2, S3 atau postdoktoral bahkan profesor, sering sekali menulis jurnal atau textbook menggunakan tanda baca 2 koma. Itu di dalam grammar disebut dengan apostrophe, fungsinya keterangan tambahan tentang subjek. Oke, kita lupakan itu. Yang penting adalah bagaimana strukturnya di dalam kalimat atau dalam grammar bahasa Inggris ya. Nah, tadi saya bilang saya sebut ada 2 jenis apostrophe. Yang pertama adalah apostrophe yang menggunakan 2 koma. Nah, kalau apostrophe menggunakan 2 koma, maka apostrophe ini dia memisahkan antara subjek dan verb. Jadi subjeknya dulu, baru ada koma. Oke, ada 2 koma maksud saya, disitulah apostrophe-nya. Dan setelah koma yang kedua itu langsung ada verb. Oke, nah di sini dalam soal ini kita melihat ada 2 koma, dan setelah koma itu kan harusnya ada verb seperti yang saya sebutkan barusan saja. Tapi ternyata di sini blank atau bla bla bla. Itulah titik-titiknya yang harus kita isi satu kata sehingga kalimat ini benar. Dan ternyata itu adalah verb. Jadi kalimat ini missing verb, tidak ada verbnya. Well, karena sudah ketahuan ini missing verb, maka langsung saja tidak perlu Anda menyelesaikan membaca teksnya secara keseluruhan sampai habis. Lihat saja langsung pilih jawaban yang Anda mana yang verb. Hanya verb ya, kita tidak memerlukan yang lain, tidak memerlukan subjek, apalagi konektor. Let's see. Yes, B jawabannya. Easy. A dividing itu bukan verb. Kenapa bukan verb? Kan ada ing-nya. Well, tidak semua kata kerja yang menggunakan ing itu adalah kata kerja. Dalam grammar bahasa Inggris, verb yang menggunakan ing dianggap predicate atau verb kalau ada to be. Di sini tidak ada to be, so bukan verb. C, it would divide. Again, kita tidak perlu subjek di pilihan jawaban. C ada subjek, it. For what? For nothing. Nggak ada fungsinya. Yang D. Ini distraction ya. Ada pengecoh di sini. Was divided ini adalah verb. Nah, tapi kenapa kita tidak memilih D? Well, again di sini diperlukan skill atau pemahaman konteks ya. Nah, was divided beda jawaban B dan D adalah jawaban B itu kalimat aktif sementara D adalah kalimat pasif ya. Yang satu membagi, yang satu lagi dibagi. So berdasarkan konteks atau maksud dari teks ini, maka dia bukan dibagi tapi membagi. Well, the whole text Anda bisa baca setelah nonton video ini nanti ya. Saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan lebih panjang. Oke, next number 9. Sama, again, find subject, find verb. Oke, individual differences itu adalah subjek. Kita cari verbnya. Ada may di situ ya, ada may, bla bla bla. Why di situ ada konektor. Kalau ada konektor pasti ada subjek verbnya setelahnya. Some itu adalah subjek dan or adalah verbnya. So sudah ada subject verb di 2 klausa, berarti kalimatnya sudah lengkap in terms of clause-nya ya. Subject verbnya sudah lengkap, ada 2 klausa, 2 subject, 2 verb, dan ada 1 konektor. So ini kira-kira tentang apa ya? Nah, di sini sebenarnya dibantu sih ya. Di dalam soal kita dikasih kayak hints atau clue. Coba Anda lihat more prone. More prone. Ini more ini adalah pembahasan tentang
sebentar, komparatif atau komparasi, membandingkan atau perbandingan. Dalam bahasa Inggris itu kan perbandingan more than, ya, more than atau than, tergantung adjektifnya. Kalau adjektifnya itu short adjective atau hanya satu syllable saja, maka dia tambah Contoh misalnya apa ya, big misalnya ya, big itu kan adjektif yang cuma satu syllable. Jadi untuk mengatakan lebih besar, atau comparative degree-nya itu hanya menggunakan saja, tambah big menjadi bigger. Itu kalau American English. Kalau Anda lebih suka British ya bigger, Yes, itu yang pertama. Kalau yang kedua ada yang namanya long adjective atau adjective yang lebih dari satu syllable. Misalnya apa ya? Ya kayak ini nih, brown. Well, brown ini sebenarnya satu syllable, jadi ada irregular short adjective yang harusnya pakai tapi tidak menggunakan Malah kalau pakai itu jadi salah kalimatnya, seperti fun. Fun itu artinya menyenangkan, adjective menyenangkan, fun. Untuk mengatakan lebih menyenangkan, nggak bisa Anda mengatakan funner, tapi more fun. More fun. Kenapa? Ya, seperti itulah grammar bahasa Inggris ya. Kadang-kadang tidak konsisten, dan ini sering kadang-kadang dijadikan joke di forum. Saya punya ikut beberapa forum pengajar bahasa Inggris internasional. Jadi di sana kita sering joking, maksudnya bercanda tentang inkonsistensi grammar bahasa Inggris ya. Salah satunya terkait dengan ini. Jadi katanya kalau short adjective harus menggunakan tapi ternyata tidak. Prone, more prone, tidak proner. Fun, tidak funner, tapi more fun, dan seterusnya. Well, itu bukan tidak perlu Anda tahu lebih dalam, hanya Anda ketahui saja. Ada exception, ada pengecualian di sana. Yes, tapi umumnya adjective yang long seperti beautiful itu menggunakan more beautiful, lebih cantik. Tidak bisa Anda mengatakan beautifuler. No, handsome, ganteng, tampan. Juga tidak bisa handsomer untuk mengatakan lebih tampan, tapi more handsome, dan seterusnya ya. Nah di sini kita lihat ada more prone dalam soal. Ternyata tidak ada pasangan than-nya. Jadi di sini sebenarnya sudah sangat terbantu kita ya. Ada more pasti ada than, dan pilihan jawaban di antara A, B, C, D yang ada than-nya itu hanya ada di pilihan D. Jadi why bother, ngapain sibuk-sibuk untuk menganalisis sampai muka kita berkerut ya, otak kita tuh kayak koslet semuanya memikirkan pilihan jawaban A, B, C. Sementara yang kita butuhkan adalah pasangan more dan than. Clear? Jadi pilihan jawabannya adalah D. Now last but not least, nomor 10 terakhir ya. Kita cari subjeknya dulu. Subjeknya adalah the orange juice. Verbnya provides. Subjek verb sudah ada. Yes, subjek verb sudah ada. Sementara yang dipermasalahkan atau yang blank space itu adalah di awal kalimat menggunakan koma. Nah, Anda tentu sudah belajar di strategi 6 sampai 19 itu semuanya kalimat multiple clauses. Dan ada di beberapa konektor itu, jika konektornya di depan, di awal kalimat, maka dia menggunakan koma. Anda bisa refer ke strategi itu ya nanti ya. Dan Anda juga sudah belajar bahwa klausa itu bisa juga di-reduce. Misalnya reduce adjective clause misalnya ya. Nah di sini pembicaranya tentang reduce itu tadi. Jadi klausa yang tadinya 2 itu bisa di-reduce atau disingkat menjadi hanya tinggal satu klausa saja. Caranya dengan menghilangkan subjek dan verbnya. So jawabannya di sini adalah B. If freshly squeezed. Jadi if itu adalah konektor. Nah jika Anda bertanya setelah if mana subjek mana verbnya, well tidak ada lagi karena sudah di-reduce. Apakah boleh? Boleh banget. Nah apakah ini harus di-reduce? Tidak, kebetulan soalnya meminta demikian, kondisinya meminta demikian. Jadi sebenarnya soal reduce ini bukan wajib ya. Jadi jika Anda nanti jumpa di soal lain ada pilihan jawaban, maka harus fleksibel. Jika memang di kalimat itu di soal itu meminta atau menyediakan subjek, maka Anda harus menyediakan verbnya. Tapi kalau misalnya tidak ada subjek, tidak ada verb, maka dia kemungkinan besar sudah di-reduce. Dan ini pilihan, dua-duanya benar. Di-reduce boleh, tidak di-reduce boleh. Nah,
di dalam prakteknya, mereka bule-bule itu dalam tulisan lebih sering mereduce. Karena apa? Mereka lebih suka hal yang simple, sederhana, pendek. Jadi they keep it simple. Itu kayak semacam semacam prinsip mereka dalam speaking ketika berbicara, bahkan juga dalam menulis artikel-artikel formal dan ilmiah. Ya, so itu adalah demonstrasi bagaimana saya mengerjakan soal, dan yang paling penting adalah saya baru saja menunjukkan kepada Anda atau mendemonstrasikan ke Anda bagaimana menganalisis soal menggunakan strategi-strategi yang sudah Anda pelajari di strategitoefl.com, yaitu dari skill 1 sampai 19, dan dari keseluruhan itu intinya adalah Anda betul-betul harus memahami the 5 principles, ya. Saya sudah menyebut ini berulang-ulang, dan juga bahkan saya menyediakan satu program khusus namanya Simplified English Coaching hanya membahas 5 principle ini. Karena memang dengan menguasai 5 hal ini Anda bisa bahkan menyelesaikan soal TOEFL, which is TOEFL ini adalah level kasta tertinggi dalam bahasa Inggris. Jadi pengakuan Anda bisa bahasa Inggris atau tidak secara akademis itu adalah TOEFL. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah SPUK, bahwa kalimat itu harus punya subject predicate dan susunannya pasti subject predicate objek keterangan atau keterangan subject predicate objek. Dengan mengetahui prinsip ini, Anda tidak perlu sebenarnya stres mengerjakan soal TOEFL, membaca keseluruhan teks dalam soal, tidak perlu lagi karena sudah tahu subject predicate intinya. Jadi kalau subjeknya hilang, maka pilihlah pilihan jawaban yang ada subjeknya. Kalau predikatnya hilang, maka pilihlah pilihan jawaban yang ada verbnya atau predikatnya. Kalau dua-duanya hilang, maka pilihlah jawaban antara A, B, C, D yang ada subjek dan ada predikatnya. Dan tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Well, saya kira sampai situ aja episode 9 atau episode 9 kali ini, di mana saya mengerjakan TOEFL review exercise skills 1 through 19, skill 1 atau strategi 1 hingga 19. Hope you liked it, hope you enjoyed your hope you learn your stuff. Ini sudah lama nggak live jadinya agak kaku ya. So, jika Anda punya pertanyaan silahkan tanya saja di komentar yang ada di bawah video ini. See you next time. Bye. Thank you for watching.